Shalom teman-teman. Perkenalkan, namaku Elin dari BPK Denpasar. Happy Valentine Day ya guys. Wah, gimana nih teman-teman Valentine kalian? Semoga tetap menyenangkan ya. Walaupun mungkin keadaannya sekarang berbeda dengan sebelumnya. Tapi semoga tidak menyurutkan makna Valentine itu sendiri. Hari Valentine memang menjadi momen romantis nih bagi setiap orang. Karena biasanya di hari Valentine kita menunjukkan kasih sayang kita kepada orang-orang tersayang dengan memberikan ucapan atau bahkan mungkin memberikan hadiah. Bisa kepada keluarga, pacar, orang tua, atau mungkin saudara. Seakan semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kasih sayang mereka kepada orang tersayang. Bahkan sering membuat para jomblo sering merasa iri. Padahal kan sebenarnya para jomblo juga bisa ya merasakan kasih walaupun dengan cara yang lain. Tapi pernah nggak sih terbersit di dalam pikiran teman-teman? Lalu bagaimana ya cara para kaum jomblo sejati ini merasakan kasih? Kan mereka nggak punya pasangan ya? Nah, pada Valentine kali ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan dari Matius 19 ayat 10 sampai dengan 12. Kalau di ayat sebelumnya, di ayat 1 sampai dengan 9, itu menceritakan ketika orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya mengenai aturan boleh tidaknya menceraikan istri mereka. Lalu Yesus menjawab bahwa sejak semula laki-laki dan perempuan dijadikan satu, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Seseorang tidak dapat menceraikan istrinya kecuali karena zina. Dan apabila ia menikah, maka ia berzinah juga. Lalu murid-murid Yesus berkata, kalau begitu lebih baik tidak usah kawin. Lalu Yesus menjelaskan bahwa ada 3 golongan orang yang tidak dapat kawin. Golongan orang pertama adalah orang yang tidak dapat kawin karena sejak lahir. Maksud di sini adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik ataupun keterbelakangan mental, sehingga ia tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Lalu golongan orang kedua adalah orang yang memang dijadikan demikian karena orang lain. Dan golongan orang ketiga itu atas kemauan dirinya sendiri untuk kerajaan sorga. Maksud dari pernyataan ini adalah seperti para Romo, Biara-Biarawati, dan juga para kaum awam yang memilih hidup selibat. Artinya, mereka tidak menikah dan menyerahkan hidup mereka secara total untuk melayani Tuhan. Seorang teman saya yang saat ini menjalani studinya sebagai calon imam tingkat 2 pernah menceritakan kepada saya bahwa ayat 12 ini menjadi ayat pamungkas bagi para kaum berjubah. Bahwa setiap mereka memilih panggilan mereka untuk menjadi imam atas kemauan diri mereka sendiri untuk melayani Tuhan melalui karya pastoral. Gereja Katolik memang memiliki karakteristik yang unik dibandingkan gereja maupun agama lainnya, di mana para pemuka agamanya menjalani hidup selibat, artinya tidak menikah, dan menyerahkan hidup mereka secara total untuk melayani Tuhan. Teman-teman saya yang beragama lain pun sering bertanya, kok mereka mau sih untuk tidak menikah? Ya, itulah rahmat Tuhan. Terlihat berat mungkin buat kita, tapi karena rahmat Tuhanlah memampukan mereka menjalani panggilan hidup mereka. Tidak hanya para imam dan juga biara-biarawati saja, para kaum awam pun juga dapat memilih untuk hidup selibat. Bahkan mereka juga dapat mengucapkan kaul kemurnian kepada Bapak Uskup, dan mereka menyerahkan diri mereka secara total untuk melayani Tuhan. Saya pun juga sering berpikir, lalu bagaimana ya caranya para kaum hidup selibat ini merasakan kasih? Karena sejatinya, kasih sayang, seksualitas merupakan kebutuhan dasar dari individu yang perlu terpenuhi. Namun melihat semangat dan juga ketulusan pelayanan mereka, saya merasakan bahwa dengan melayani sesama, dengan melayani umat,
kasih itu terpenuhi di dalam kehidupan mereka. Dengan melayani umat, dengan melayani sama, mereka dapat merasakan kasih. Mereka dapat melihat perwujudan kasih Kristus, sehingga kasih itu terpenuhi di dalam diri mereka. Kasih bukan hanya dapat dirasakan oleh orang yang memiliki pasangan saja, tetapi kaum hidup selibat pun juga dapat merasakan kasih. Contohnya seperti tadi. Walaupun mungkin terlihat berat tantangan yang mereka rasakan, namun rahmat Tuhanlah yang memampukan mereka sehingga dapat menjalankan panggilan hidup mereka. Nah, mungkin buat teman-teman nih, yang sampai saat ini masih bingung, masih pesimis mungkin, dalam menantikan pasangan hidup. Melalui firman ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak berputus asa. Kini saat ini adalah waktu di mana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat juga. Dan di saat ini pula, mungkin saatnya kita untuk merenungkan kembali. Mungkin dengan berdoa dan bertanya kepada Tuhan mengenai panggilan hidup kita. Bisa saja kan panggilan hidup kita ternyata bukan hidup berkeluarga. Mungkin bisa ke hidup selibat. Melalui firman Tuhan ini pula, kita diajarkan melalui para imam, biarawati, dan juga para kaum hidup selibat mengenai semangat pelayanan mereka dan ketulusan mereka dalam membagikan kasih kepada sesama. Bukan semata-mata sebagai tugas mereka untuk membimbing atau melayani umat saja. Namun karena sejak semula, Allah telah terlebih dahulu mencintai kita, mengasihi kita, tanpa memandang status kita apapun. Semoga di hari Valentine ini mengajarkan aku dan juga mengajarkan teman-teman semua mengenai makna Valentine yang lebih lagi, mengenai kasih Allah dan juga panggilan hidup kita bersama. Dan semoga teman-teman semua tetap semangat melayani dan membagikan kasih kepada sesama kita. Untuk menutup renungan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Terima kasih karena Engkau boleh memilih kami melalui panggilan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kiranya Tuhan di hari Valentine ini, kami boleh belajar memaknai kembali kasih-Mu. Dan kami boleh tetap semangat di dalam membagikan kasih kepada sesama kami. Kami juga mohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami untuk mengetahui, untuk mengenal setiap panggilan hidup kami. Dan kiranya apapun panggilan hidup kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan-Mu. Semua doa-doa ini kami serahkan kepadamu di dalam nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Tuhan memberkati.